Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila dan ditanya ba'dul hukama'i siapa sebagian hukama. Hal ya'riful 'abdu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat. Hal apakah ya'rifu mengetahui al-'abdu siapa seorang hamba idza manakala taba bertaubat siapa 'abd anna taubatahu sesungguhnya taubatnya itu kubilat ialah diterima amruddat ataukah ditolak. Qala berkata siapa ba'dul hukama, la ahkumu fi dzalika. La ahkumu tidak memastikan siapa aku, artinya aku tidak tahu dengan pasti fi dzalika terhadap hal tersebut. Walakin akan tetapi lidzalika ialah bagi itu alamatun adapun tanda. Ihdaha ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyati. Ihdaha adapun pertama daripada tanda tersebut, ayyara ialah melihat siapa itu abdun, nafsahu kepada dirinya, ghairu ma'sumatin ialah tidak terjaga minal ma'siyati dari maksiat. Wa yara fi qalbihil farha ghaiban wal husna syahidan. Wa yara dan melihat siapa abdun fi qalbihi dalam hatinya al farha kepada kebahagiaan, ghaiban padahal hilang dan lenyap. Wal husna dan kepada kesedihan, syahidan ialah tampak. Wa yuqarriba ahlal khairi wa yuba'ida ahlal syarri. Wa yuqarriba dan mendekatin siapa al-abdu ahlal khairi kepada orang yang baik. Wa yuba'ida dan menjauhi siapa abdun ahlal syarri kepada orang yang buruk. Wa yaral qalila minad dunya katsiran. Wa yara dan melihat siapa abdun al-qalila kepada hal yang sedikit minat dunia dari urusan dunia kathiron padahal banyak. Wa yara dan melihat siapa abdun al-kathiro kepada hal yang banyak min amalil akhirati dari perbuatan akhirat qalilan padahal sedikit. Wa yara qalbahu mustagilan bima dhamina minallahi ta'ala faghiron amma dhaminallahu ta'ala minhu. Wa yara dan melihat siapa abdun qalbahu kepada hatinya abdun mustagilan padahal sibuk bima terhadap sesuatu, bomina yang menanggung siapa abdun, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala, farigon padahal tenang, amma terhadap sesuatu, bomina yang menjamin Allahu ta'ala siapa Allah ta'ala, minhu dari abdun, wayakunu dan ada siapa abdun, hafizul lisani, ialah menjaga lisannya, daimal fikrati, senantiasa bertafakkur, lazimal ghammi wan nadamati, selalu bersedih dan menyesal. Sebagian hukama pernah ditanya, apakah seorang hamba ketika dia telah bertaubat, taubatnya itu telah diterima ataukah ditolak? Kemudian dia pun menjawab bahwa saya tidak dapat memastikan hal tersebut. Namun untuk mengetahuinya di sana terdapat beberapa tanda bahwa taubat seorang hamba itu telah diterima oleh Allah. Yang pertama adalah seorang hamba itu akan melihat bahwa dirinya itu tidaklah terjaga dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, dia akan selalu menjaga diri untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan atau menjerumuskan dirinya untuk berbuat maksiat. Selanjutnya, hamba tersebut akan melihat kepada dirinya bahwa kebahagiaan yang ada di dalam hatinya itu telah lenyap. Sementara yang ada hanyalah kesedihan saja. Sedih terhadap apa yang telah dia lakukan, bahwa dia telah melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Selanjutnya, seorang hamba akan selalu mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang selalu berbuat baik dan akan senantiasa menjauhkan diri terhadap orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Kemudian dia pun akan melihat bahwa sedikit saja hal-hal yang berurusan dengan dunia, maka itu merupakan suatu hal yang banyak. Karena sedikitnya sesuatu yang kita perbuat di dunia akan banyak pertanggungjawabannya di hadapan Allah ketika di akhirat. Sementara dia pun akan melihat bahwa amal yang banyak yang berkaitan dengan urusan akhirat itu hanyalah sedikit saja. Selanjutnya dia akan melihat bahwa hatinya selalu sibuk terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara dia pun akan merasa tenang terhadap hal-hal yang telah dijamin oleh Allah. Kemudian yang terakhir, dia akan selalu menjaga lisannya, selalu bertafakur terhadap kebesaran Allah dan senantiasa menyesal dan bersedih terhadap perbuatan maksiat yang telah dia lakukan.
Kaidah nahwu dan sorof yang kita perhatikan di sini adalah lafadz ayyara nafsahu. An di sini adalah merupakan amil nasab, di mana an ini dapat menasobkan kepada fiil mudhari dengan dirinya sendiri. Sementara lafadz yara ini adalah fiil mudhari yang dalam keadaan nasab. Namun tanda nasabnya di sini tidak dapat ditampakkan karena fiil mudhari ini diakhirin dengan huruf alif dan alif tidak dapat menerima harkat. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wa yuqarriba. Lafadz yuqarriba ini adalah fiil mudhari yang dalam keadaan nasab karena diatofkan kepada lafadz ayyara. Jadi manakala ditampakkan maka akan menjadi wa an yuqarriba, seolah-olah di sini terhadap an amil nasab yang menasobkan kepada lafadz yuqarriba. Begitu juga dengan lafadz wa yubaida, di sini pun dinasobkan karena memang atof kepada lafadz an yara. Selanjutnya, lafadz katsiron di sini dinasobkan karena berkedudukan sebagai hal dari lafadz al-qalil. Jadi, seorang hamba menganggap bahwa sedikit hal yang dilakukan di dunia itu adalah merupakan hal yang sangat banyak karena banyaknya pertanggungjawaban yang harus ia pikul. Demikian pula lafadz qalilat. Qalilat ini juga merupakan hal bagi lafadz al-katsir. Selanjutnya lafadz mustagilan dan juga lafadz farigon. Ini juga merupakan hal bagi lafadz qalbahu. Jadi wa yara qalbahu mustagilan. Hatinya itu dalam keadaan selalu sibuk dan kemudian hatinya itu dalam keadaan tenang. Sementara lafadz hafidhul lisani, hafidho ini dalam keadaan nasab karena menjadi khobar bagi lafadz yakunu. Begitu juga dengan lafadz daimal fikrati, ini juga menjadi khobar bagi lafadz yakunu, dan juga lafadz lazimal ghammi merupakan khobar bagi lafadz yakunu. Jadi lafadz yakunu di sini dapat memiliki banyak khobar karena pada dasarnya sebelum dimasukin oleh lafadz yakunu maka susunan ini adalah merupakan susunan mubtada dan khobar, di mana mubtada dapat memiliki khobar yang lebih dari satu. Sehingga ketika susunan mubtada dan khobar ini dimasukin oleh lafadz yakunu, maka khobar-khobar yang ada ini berubah statusnya menjadi khobar bagi lafadz yakunu. Wallahu a'lam bishawab.